Hadirin yang berbahagia, dengan bangga kami persembahkan Dies Natalis ke-51 Universitas Widyagama Malang. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengucapkan selamat Dies Natalis ke-51 kepada Universitas Widyagama Malang. Semoga Universitas Widyagama yang dikenal sebagai kampus inovasi terus menunjukkan eksistensinya di dunia akademik sehingga dapat melahirkan generasi muda unggul yang berkontribusi kepada negeri. Dengan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa kuliah, Universitas Widyagama diharapkan juga bisa meningkatkan prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional, terutama di bidang research dan inovasi teknologi. Siap, tetap sehat, semangat untuk seluruh sivitas akademika Universitas Widyagama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Dies Natalis ke-51 untuk Universitas Widyagama Malang. Semoga Universitas Widyagama Malang sebagai kampus inovasi terus menunjukkan eksistensinya di dunia akademik serta terus melahirkan SDM yang unggul. Peran perguruan tinggi terhadap pembangunan fisik serta SDM sangat penting. Untuk itu, saya berharap Universitas Widyagama Malang dapat turut mengambil peran tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnaweran Muldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia mengucapkan selamat Disnatalis Universitas Widyagama Malang yang ke-51. Semoga semakin maju, tangguh, dan inovatif dalam mendidik generasi penerus bangsa. Saya berharap Universitas Widyagama Malang mampu menghasilkan generasi muda yang berdaya saing, tangguh, dan inovatif, sehingga mampu memberikan sumbangsi bagi bangsa dan negara. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Saya Budi Aristiadi, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ingin mengucapkan selamat Disnatalis yang ke-51 untuk Universitas Widyagama Malang. Semoga Universitas Widyagama Malang terus memberikan karya positif dan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan Indonesia, tetap jaya dan mempunyai kontribusi bagi kemajuan Indonesia tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Edi S. Diarie, Wakil Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia, mengucapkan selamat Disnatalis untuk Universitas Widyagama Malang ke-51. Semoga Universitas Widyagama Malang menjadi inspirasi dalam pengembangan sumber daya manusia, pengembangan ilmu pengetahuan, dan inovasi budaya. Bila itu budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Saya Angela Tanusudibyo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat Dies Natalis untuk Universitas Widyagama Malang yang ke-51. Semoga Universitas Widyagama Malang dapat terus berinovasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat melahirkan sumber daya manusia yang unggul serta berdaya saing. Alhamdulillah, ucapan selamat Dies Natalis ke-51 telah disampaikan oleh beberapa tokoh dan sebagian sudah ditayangkan, sebagian banyak yang lainnya untuk mengefektifkan waktu tidak bisa kami tayangkan secara live hari ini. Sebagai penghangat suasana, kalau saya sapa dengan Universitas Widyagama Malang, dijawab dengan kampus inovasi selalu di hati. Universitas Widyagama Malang, kampus inovasi selalu di hati. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kami banggakan. Selanjutnya adalah sambutan Rektor Universitas Widyagama Malang. Mohon berkenan Bapak Dr. Agus Tugas Sujianto, STMT, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amdai wal mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, Bapak Teten Mas Duki,
yang mengikuti kegiatan Dies Natalis ke-51 secara daring. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang beserta jajarannya yang sudah hadir secara luring di Hall Widyagraha. Kemudian ada sahabat kami, Bapak Bupati dari Sumeneb yang sudah hadir di Hall Widyagraha. Kemudian Bapak Sekda dari Kabupaten Lumajang yang mewakili Bapak Bupati sudah hadir secara luring di Unes Widyagama Malang. Kemudian ada sahabat-sahabat kami ya dengan nama perguruan tinggi yang sama yaitu Widyagama. Ada Rektor Unes Widyagama Mahakam Samarinda beserta para dekan yang sudah hadir secara luring di Hall Widyagraha. Kemudian ada adik kita lagi dari Lumajang yaitu Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang, dan beliau didampingi Ketua Yayasan Mahameru dari Lumajang yang sudah hadir di Hall Widyagraha. Kemudian yang saya hormati para wakil rektor yang ada di lingkungan Widyagama Malang, kemudian para dekan, Ibu Direktur Pasca Sarjana, para kaprodi yang sudah hadir di Hall Widyagraha. Kemudian rekanan kami, para pimpinan perbankan, BUMN, dan rekanan dari Unes Widyagama Malang yang hadir secara luring maupun daring. Kemudian ada yang saya banggakan, saya hormati, Ketua Umum Ikatan Alumni Unes Widyagama Malang yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian ada Ketua daripada Stikes Widyagama Husada, kemudian ada Kepala Sekolah SMA, SMK Widyagama, kemudian ada Ketua Ikatan Wanita Widyagama, para berprestasi yang ada di lingkungan Widyagama Malang, kemudian para dosen, para karyawan atau tenaga kependidikan, kemudian para mahasiswa, dan seluruh alumni Unes Widyagama Malang yang mengikuti secara daring di mana saja berada yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, karena pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pagi hari ini, kita semua dapat hadir untuk merayakan puncak kegiatan daripada Dies Natalis yang ke-51 di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang sudah berjalan hampir 2 tahun. Hadirin yang berbahagia, perjalanan waktu begitu cepat. Tanpa terasa pada pagi hari ini Unes Widyagama Malang telah berusia 51, yang orang Jawa bilang adalah seksi seket siji. Dan ini adalah salah satu daripada usia yang cukup dewasa untuk mengawal dalam ikut untuk mencerdaskan anak bangsa, khususnya dalam pendidikan tinggi. Sejenak kita merefleksi 51 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1971, pendiri kita yang mendirikan lembaga ini dengan kemudian satu tekad yang bulat dengan serba yang ada secara sederhana, ini kemudian menyewa satu ruangan di gedung sekolah PGAN di Jalan Bandung. Pada saat itu adalah 71 tahun yang lalu didirikan apa yang disebut dengan Akademi Bank Widyagama Malang. Tetapi pada hari ini, inilah 51 tahun, kita bisa melihat di kampus-kampus kita ada berdiri gedung-gedung yang megah dan menjanjikan. Kita bisa melihat di Jalan Borobudur nomor 35 dan di kampus Jalan Taman Borobudur Indah nomor 3. Dan alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini terasa sangat spesial di usia yang ke-51, karena dua pendiri dari lembaga kita hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat
Prof. Mukti Fajar, dan Profesor Muryati. Kami haturkan terima kasih Prof. Salam dari kami, dari atas podium ini, salam takzim kami, karena dengan berkat pendiri kedua ini yang meletakkan landasan yang kuat, sehingga inilah kita bisa saksikan, inilah Widyagama dengan kampus yang megah dan menjanjikan. Hadirin yang berbahagia, di usia yang ke-51, UNES Widyagama Malang Kampus Inovasi sudah banyak prestasi yang ditorehkan. Saat ini UNES Widyagama Malang untuk pemeringkatan PTN PTS se-Indonesia, kita berada di ranking 75 PTN PTS se-Indonesia. Ini adalah satu capaian yang sangat bagus sekali di usianya yang ke-51. Dan kemudian dari Kemendikbudristek juga membuat suatu pemeringkatan terhadap kinerja kemahasiswaan untuk PTN PTS seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah di usianya yang ke seksi ini, UNES Widyagama Malang untuk peringkat kemahasiswaannya berada peringkat ke-75 PTN PTS se-Indonesia. Jadi untuk pemeringkatan PTN PTS dan pemeringkatan bidang kemahasiswaan di usianya yang ke-51, kita masuk 100 besar. Inilah yang perlu kita syukuri dan terus kita kembangkan. Bukan hanya di situ saja, untuk bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, saat ini kampus inovasi untuk bidang penelitian, kita berada di klaster utama, yang kita dapat mengelola secara desentralisasi. Dana penelitian dari Kemendikbudristek adalah sebesar 10–15 miliar. Kemudian untuk di bidang pengabdian masyarakat, saat ini kampus inovasi berada pada klaster very good. Ini satu capaian yang juga sangat bagus. Dan di akhir Desember, di akhir tahun 2021, kita di Indonesia untuk PTN PTS sudah melaksanakan apa yang disebut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Mas Menteri. Dan di akhir Desember kemarin, di tahun 2021, di sana ada pemeringkatan untuk melihat kinerja daripada kegiatan MBKM yang disebut dengan pemeringkatan indikator kinerja utama. Dan kemudian bidang penelitian dan pengabdian masyarakat dijadikan satu. Dan pada saat ini digulirkan untuk PTS se-Indonesia. Dan alhamdulillah UNES Widyagama Malang Kampus Inovasi berada pada klaster 1 dan ranking 23 dari PTS se-Indonesia. Dengan hasil ini, dari hibah ini, kita mendapatkan reward dari Kemendikbudristek, yaitu di akhir Desember kita mendapatkan dana hibah untuk melaksanakan indikator kinerja utama yang ke-7, yaitu pendidikan kolaboratif, dan dana yang diberikan adalah sebesar 1,8 miliar. Dan ini sudah kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan penelitian di dalam pelaksanaan MBKM di UNES Widyagama Malang, kemudian pengabdian masyarakat. Dan bisa saya laporkan secara singkat, untuk pengabdian masyarakat, saat ini ada satu proyek daripada di desa yang sangat monumental. Yang pertama, di hari Selasa kemarin, kami meresmikan apa yang disebut dengan biogas terpadu, yang kita berikan untuk desa termasuk desa terpencil, yaitu di Desa Taji, Kabupaten Jabung, Kabupaten Malang. Dan di sana, di sini ada ketuanya dari pengabdi, yaitu Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Purnawan Dwikora. Kami mohon Bapak Purnawan bisa berdiri sejenak. Jadi di dalam biogas ini, Bapak dan Ibu, ya, ini untuk Desa Taji, memang dia desa terpencil. Jadi di sana sekarang sudah menyala biogas itu, dan sekarang bisa digunakan untuk memasak, pengganti LPG, dan untuk penerangan listrik. Karena memang di Desa Taji ini masih mengikuti daripada PLN di Kota Pasuruan, sehingga di sana sering pemadaman listrik. Itu berlaku 1 hari ataupun sampai 4 hari.
Tetapi dengan biogas anak bangsa ini dari Universitas Widya Gama Malang, sekarang Desa Taji sudah tidak perlu kekurangan yang namanya energi untuk menghidupkan daripada listrik yang ada di Desa Taji. Kemudian pengabdian yang kedua itu adalah bahwa kita lakukan di Desa Mulyoarjo di Kecamatan Lawang. Dan di sini kita membangun suatu TPS di mana kita bisa mengelola sampah, ya, di mana khususnya adalah sampah-sampah plastik. Di sana menjadi masalah yang namanya sampah plastik. Saya kira bukan di Desa Mulyoarjo, tetapi hampir di seluruh pelosok di Indonesia. Tetapi dengan teknologi yang diberikan dari dana hibah IKU yang ke-7 ini, Desa Mulyoarjo bisa mengelola yang namanya sampah plastik menjadi satu butiran-butiran yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk satu daur ulang untuk produk yang lain. Dan yang terpenting di sana bahwa pencemaran lingkungan sudah bisa teratasi. Hadirin yang berbahagia, dalam rangkaian kegiatan daripada Dies Natalis yang ke-51 ini, kita sudah mulai dari bulan Januari 2022 dengan kegiatan-kegiatan webinar baik yang dilaksanakan oleh Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, dan Direktur Pasca Sarjana. Dan nanti akan kita bisa lihat karya-karya yang akan dipersembahkan di depan kita semua. Dan di dalam kegiatan puncak ini akan dilakukan oleh orasi ilmiah oleh Bapak Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia yang terhormat Bapak Teten Mas Duki. Hadirin yang berbahagia, selain di dalam rangkaian-rangkaian kegiatan tersebut, di pagi hari ini juga akan dilakukan MOU baik kepada 2 kabupaten yang ada yang sudah hadir, yaitu dengan Kabupaten Sumeneb dan Kabupaten Lumajang di dalam bidang Tridharma perguruan tinggi. Dan pada saat ini salah satunya adalah di dalam pelaksanaan MBKM. Kita sudah ketahui bersama 3 bulan yang lalu terjadi erupsi Semeru, maka para mahasiswa kami sudah 3 bulan berada di daerah Pronojiwo. Di sana mereka membuka posko peduli untuk kemanusiaan, untuk pasca bencana dari erupsi Semeru. Dan ini kami akan fasilitasi untuk menjadi satu yang diakui dalam SKS, di mana para mahasiswa yang terjun ke sana ini akan melakukan satu pelaksanaan 8 BKP dalam BKP yang disebut dengan proyek kemanusiaan. Sehingga para mahasiswa kami yang sudah 3 bulan, bahkan nanti bisa 1 semester, bisa 1 tahun, maka mereka begitu kembali, bukan hanya telah mengabdikan, mengamalkan iptek yang diperoleh oleh Universitas Widya Gama Malang, tetapi juga mereka pulang ke Widya Gama, maka mereka akan diakui SKS-nya sebanyak 20 SKS. Untuk itulah maka kami melakukan MOU, salah satunya dengan Kabupaten Lumajang. Hadirin yang berbahagia, di dalam kegiatan puncak ini juga nanti akan diserahkan karya teknologi anak bangsa yang memang merupakan hasil daripada karya-karya para dosen kita, para mahasiswa kita yang setiap tahun, setiap perayaan Dies Natalis ini selalu kita berikan untuk diaplikasikan kepada masyarakat sebagai kampus inovasi, bahwa kita mempunyai banyak yang disebut dengan iptek yang dihasilkan oleh kampus inovasi. Selain itu dari semua fakultas nanti akan dilakukan apa yang disebut dengan book chapter. Karya-karya dosen juga di dalam penelitian mereka nanti akan kita serah terimakan kepada yang terhormat Bapak Ketua Yayasan. Selain itu hadirin, di dalam kesempatan yang berbahagia ini juga akan diberikan penghargaan kepada doktor baru yang pada hari ini ada 2 doktor baru dari Fakultas Hukum dan 1 doktor baru dari Fakultas Teknik. Sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini, dari 111 dosen tetap yang dimiliki oleh kampus inovasi,
jumlah dokter kami sekarang sudah bertambah menjadi 49 dokter yang ada di Unes Widya Gama Malang. Kemudian kita akan memberikan penghargaan yang lainnya kepada para yang berprestasi, kepada para dosen, para mahasiswa, para ormawa yang sudah berprestasi selama 1 tahun ini, walaupun di dalam situasi pandemi COVID-19, tetapi tetap tidak lepas harus tetap berprestasi. Ini yang akan kita sampaikan, hadirin berbahagia, di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin yang kami muliakan, sebagai ungkapan rasa syukur kami di dalam peringatan Dies Natalis yang ke-51 ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, maka kita akan mengadakan santunan kepada 51 panti asuhan yang ada di Malang Raya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini akan diwakili oleh 2 pengurus dari panti asuhan Al-Mustaqim, kemudian panti asuhan di Ponorogo, keduanya berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Dan sudah hadir di sini perwakilannya nanti akan menerima mewakili 49 panti asuhan yang nanti secara bergiliran selama setiap bulan sampai bulan Desember akan kita salurkan. Kemudian hadirin yang berbahagia, di dalam kegiatan rangkaian Dies Natalis ini juga akan dilakukan yang disebut dengan proyek kemanusiaan, yang tepatnya nanti di hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 akan dilakukan vaksinasi yang ketiga atau booster, di mana ini kerjasama dengan pengurus Ikatan Alumni Widya Gama. Dan saya terima kasih di sini ada Ketua IKWiga yang selalu memfasilitasi di dalam kegiatan-kegiatan Unes Widya Gama Malang. Kemudian hadirin yang berbahagia, di dalam kegiatan-kegiatan Dies Natalis ini yang memang sesuai dengan tema yang ada di depan kita, dengan digitalisasi Unes Widya Gama Malang terus berinovasi untuk negeri. Ini maka kita sedang mempersiapkan 3 digitalisasi yang ke depan akan menjadi satu mutu yang ada di Unes Widya Gama Malang. Digitalisasi itu adalah yang pertama, kita sedang mempersiapkan pembukaan prodi bisnis digital yang nanti akan kita cantolkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian di digitalisasi yang kedua adalah bahwa kita sedang membangun yang disebut dengan inkubator bisnis yang ke depan akan mewarnai daripada inkubasi-inkubasi dari kampus inovasi. Kemudian yang ketiga, kita sedang mempersiapkan dengan difasilitasi oleh IKWiga bekerja sama dengan Menteri Desa dan Desa Tertinggal Republik Indonesia. Kita sedang membangun ke depan adalah yang disebut dengan kuliah pengabdian masyarakat secara digital. Untuk mempersiapkan tersebut, yang saya sebutkan tadi dalam pembukaan bisnis digital, kemudian di dalam pembuatan inkubator bisnis, kita sudah membangun lab untuk ke digitalisasi tadi. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih lagi kepada IKWiga, dari kedua lab yang ada, ini sudah kami bangun, dan alhamdulillah dengan fasilitasi IKWiga, dengan Mandiri Point, jadi MPI, kita sudah mendapatkan CSR, di dalam kita mendapatkan, kalau kita rupiahkan adalah sebesar 132 juta, dan kita sudah berupakan 10 perangkat komputer dengan high speed, 5 untuk pembukaan bisnis digital, dan 5 untuk pembukaan inkubator bisnis. Inilah yang ke depan kita akan bangun di dalam digitalisasi. Ini mungkin secara singkat di dalam kami bisa menyampaikan raihan-raihan ataupun torehan di dalam kegiatan kampus inovasi selama 1 tahun yang lalu. Alhamdulillah di dalam kegiatan-kegiatan kita selalu akan terus berinovasi untuk negeri. Hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan kami, mungkin seperti tadi
dari kedua MC selalu menyatakan bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini ya, saya tidak bisa memberikan kado yang terbaik untuk Unis Widya Gama Malang. Tetapi untuk kita semua, sebelum saya mengakhiri sambutan saya, maka saya akan berikan 2 pantun untuk kita semua. Yang pertama, pantunnya demikian. Merah menyala bunga sepatu. Mantap. Indah ditanam dekat pagar besi. Mantap. Selamat Dies Natalis ke-51. Universitas Widya Gama Malang, Kampus Inovasi. Mantap, mantap. Kemudian pantun yang kedua dan yang terakhir. Beli Edelweiss di kota Batu. Mantap. Ditanam di dekat rumah, di dekat pohon pepaya. Mantap. Selamat ulang tahun Unis Widya Gama Malang yang ke-51. Semoga Unis Widya Gama Malang tetap manja, mantap, maju, dan jaya. Mantap. Terima kasih. Demikian sambutan singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga semua yang kita lakukan ini bisa menjadi amal ibadah untuk ke depan, menjadi amal jariah kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mencabut pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 2 tahun ini. Terima kasih untuk semua hadirin, semua supporting yang sudah membantu di dalam kegiatan, khususnya di dalam perayaan puncak Dies Natalis yang ke-51. Apabila ada yang kurang berkenan, saya atas nama pimpinan Unis Widya Gama Malang mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor, mohon berkenan tetap di panggung. Selanjutnya penyerahan santunan kepada Panti Asuhan Al-Mustaqim Lawang dan Panti Asuhan Pangeran Diponegoro Lawang yang mewakili beberapa panti asuhan di mana sudah dimulai sejak minggu yang lalu. Universitas Widya Gama Malang di peringatan Dies Natalis ke-51 ini memberikan santunan kepada 51 panti asuhan di Malang Raya. Monggo, Bapak Rektor berkenan memberikan secara simbolik kepada perwakilan panti asuhan. Mudah-mudahan kebersamaan kita Universitas Widya Gama Malang dengan para duafa yang dibina melalui beberapa panti asuhan, 51 panti asuhan membawa keberkahan bagi kita semua, khususnya keberkahan bagi Universitas Widya Gama Malang. Mudah-mudahan adik-adik kita yang di panti asuhan senantiasa mendapatkan keberkahan pula, sehingga kelak menjadi anak-anak bangsa, generasi bangsa yang akan memegang tongkat estafet untuk kepemimpinan bangsa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.